pembelajaran hari ini pelajaran yang kedua ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum dan melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, alangkah baiknya kita selalu berdoa. Baik, silakan untuk berdoa teman-teman ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum belajarnya dimulai, Bapak ingin mengisi dulu kehadirannya ya. Hari ini, Rizky ada Rizky? Ada. Princess? Oh, ada juga. Ada semua dong hari ini. Ada yang tidak ada nggak hari ini? Ada. Oh, ada. Siapa? Novia. Oh iya. Novia ada kabar nggak? Ada. Oke. Tuh Bapak juga sama tidak ada kabar ya. Mudah-mudahan saja Novia selalu sehat. Ya, ada Novia Apriliani ya? Ya. Hanya sebentar. Nah, anak-anak, sebelum melanjutkan berdoa, pentingnya berdoa itu adalah apa tadi Guru katakan, supaya kita mendapat keberkahan. Yang lebih pentingnya lagi adalah ilmu yang kita dapat di hari ini bermanfaat. Silakan berdiri. Satu syair, satu nusa, satu bangsa, berarti di Indonesia ini terdapat beberapa keragaman. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Berarti kalau begitu di Indonesia itu banyak keragamannya. Terdiri atas beberapa bahasa, terdiri atas beberapa suku bangsa. Nah, itu salah satu materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, salah satu. Baik, pertanyaan pertama, siapa yang tahu unsur-unsur iklan itu apa saja? Nama produk. Satu, nama produk. Harga produk. Nomor telepon penjual. Nomor telepon penjual. Oke. Nah, itulah pelajaran yang sudah kita pelajari dulu ya. Nah, oke. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan alam? Yang apa yang pertama ya itu. Kedua, apa sih yang dimaksud dengan interaksi dengan sosial? Bagaimana contohnya? Nah, baik, itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah belajar hari ini, yang pertama, kamu harus dapat menjelaskan interaksi manusia dengan alam. Keduanya interaksi manusia dengan sosial. Dan yang terakhirnya kamu dapat menyajikan bagaimana sih kalau kita ingin membuat iklan media elektronik. Berarti yang harus kamu siapkan apa? Langkah. Simak atau bacalah tayangan yang ada di depan. Oke. Yang paling Salisa, coba tes Salisa baca. Bisa baca nggak? Coba sambil baca. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara alamiah, campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tidak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi. Dapat
memainkan alat peliharaan, mencampur tanah sebelum kita mengikat tali sebagai Ya, kalau kalian perlu catat, silakan. Oke. Nah, Bapak sekarang tanya, apa sih yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan alam? Apa? hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, itu menurut teman kamu ya. Setuju nggak? Setuju. Nah, kalau misalkan menurut kamu apa sih? Hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi reaksi sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Ada nggak contohnya? Apa? Petani menabur padi di musim kemarau. Oke. Benar? Setuju? Setuju. Ada contohnya? Petani menyemur hasil panen di musim kemarau. Ada yang berpendapat lain nggak? Apa sih yang? Oke. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang terdiri dari hubungan antar individu, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, dan antara individu dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Itulah yang disebut dengan interaksi sosial. Ya. Nah, jelas ya? Gambarnya nampak mana? Nampak ya? Baik. Apa tugasnya lihat di atas? Pasangkanlah gambar yang sesuai interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Tidak. Silakan. Nah, ini gambar ini adalah Selamat. Oh, ternyata kegiatan pada gambar tersebut adalah para petani berkumpul untuk membahas bagaimana sukses. Selanjutnya, kita akan mempelajari persamaan dan perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Ya, silakan dikerjakan di LKPD tugas ke satu ya. Baik. Apa sih tadi? Beda. Waktu kamu menyimak terdapat perbedaan itu. Ada ya? Perbedaan antara bukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil pekerjaan kami. Jika media cetak disampaikan secara tertulis. 2. Bisa dibaca kapan saja. 3. Menggunakan bahasa panjang dan jelas. 4. Pembuatan cepat dan harga terjangkau. 5. Kalimat biasanya formal. Iklan media elektronik. 1. Disampaikan secara audio visual. 2. Hanya ditampilkan dalam waktu singkat. Apa ya? 3. Objektif dan jujur. 4. Pembuatan relatif lama dan harga lebih mahal. 5. Kalimat biasanya formal dan non formal. Itulah hasil pekerjaan kelompok 1. Oke. Ada yang mau menambahkan? Enggak. Jadi nomor perbedaannya dan antara media elektronik dan media cetak sudah sama ya? Kelompok 3. Nah, jadi kelebihan iklan media elektronik, ini kelebihannya ya, iklan media elektronik
materi yang sudah dipelajari hari ini. Ya. Masuk orang. Salah dua. Apa salah dua orang ya? Minggu depan anak-anak kita akan mempelajari mengenai poster. Ya, itu untuk pelajaran dulu yang akan datang. Nah, sebelum kita akhiri, baiklah kita menyanyikan satu lagu daerah yang berasal dari Riau. Soleha, 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 anak yang manis, jangan pergi cium, sayang kalau dicium, merahkan pipinya. Satu, Dua, tiga dan empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kalau adik dapat kawan baru, sayang kawan lama, jangan dilupakan. Kalau adik dapat kawan baru, sayang kawan lama, jangan dilupakan. iya. Ya. Baik, kita ketemu nanti di minggu yang akan datang, anak-anak ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Baik, anak-anak, sebelum kita pulang, alangkah baiknya untuk berdoa dulu. Ya, silakan berdoa. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Silakan. Langsung mulai ya.